Selamat sore rekan-rekan Komisi Perempuan di GKT Siloam. Kita sama-sama bersekutu saat ini. Kita tidak bisa bersekutu di gereja, tetapi saat ini kita bersekutu lewat video ini. Kita sama-sama tundukkan kepala. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur bisa bersekutu lewat video ini. Tuhan tolong sertai Komisi Wanita, Komisi Perempuan ini, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Yang sakit ditilik oleh Tuhan, seluruh umat GKT juga ditilik oleh Tuhan. Kami rindu penyebaran virus corona ini segera usai, sehingga persekutuan ibadah semuanya boleh berjalan kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai perenungan untuk Komisi Perempuan saat ini sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore semuanya, Shalom Aleichem. Kalau kita bicara tentang virus pada saat ini, maka kita berhadapan dengan satu virus yang makhluk yang sangat kecil. Makhluk itu sangat kecil, dikatakan 0,125 mikrometer besarnya. Dan 1 mikrometer itu 1 per 1000 milimeter. Dan inilah ukuran virus COVID-19. Nah, virus itu seperti apa sih? Virus itu seperti apa? Virus itu yang pertama kita pelajari adalah virus itu ada daerah perbatasan antara hidup dan mati. Jadi virus itu dia bisa menjadi hidup, tapi dia juga bisa menjadi mati. Bisa dikatakan virus itu setengah hidup, setengah mati. Nah, ibu-ibu milih mana? Milih setengah hidup atau milih setengah mati? Kalau setengah hidup akan hidup, setengah mati ya sebentar lagi mati. Ya, sepertinya orang Kristen. Orang Kristen itu bisa kalanya hidup tapi mati. Hidup bisa beraktivitas, tetapi kerohaniannya mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Maka walaupun kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Nantinya juga mati, ya, terus menerus tidak ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dan hidup terus, bahkan sampai mati pun dikatakan engkau terus hidup. Kenapa? Karena hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Dan seorang yang percaya kepada Tuhan, walau sudah mati, dia tetap hidup. Nah, Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia penebus, juru selamat, kamu akan mati dalam dosamu. Hati-hati kalau kita ada di tengah-tengah. Hati-hati, sebentar kita akan mati, sebentar kita akan hidup. Loh, bagaimana? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan hidup apapun yang terjadi. Tetapi kalau kita tidak percaya Tuhan, kita akan mati di dalam dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong. Apa dikatakan? Jawab Yesus, Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Virus kita harapkan terus mati. Virus kelihatannya diam, tapi dia bisa terus hidup, tapi dia bisa mati. Dia bisa bertahan di tempat pintu, pegangan pintu, dimanapun kita ada yang kita pegang, tetapi sebentar lagi akan mati. Orang sebentar lagi juga akan mati. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita satu-satunya. Karena kalau kita percaya kepada Dia, kapanpun kita mati, kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari, virus itu apa? Virus itu hanya bisa hidup kalau dia masuk ke dalam sel. Virus itu bisa masuk ke dalam sel baru hidup. Kalau didiamkan saja lama-lama mati. Kalau dibiarkan saja beberapa jam dia akan mati.
Tetapi begitu dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, masuk, maka dia jadi hidup dan dia bisa berlipat ganda. Bapak ibu saudara sekalian, bapak tidak ada bapaknya, ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu semuanya, kalau kita pikirkan dosa itu kelihatannya netral aja, ya ada dosa. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan manusia itu tertarik kepada dosa dan melakukan dosa. Dosa itu menarik manusia dan manusia menjadi berbuat dosa, senang berbuat dosa. Dosa itu menarik hati bagi manusia. Dikatakan oleh Rasul Paulus Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yang baik aku kepingin berbuat, tetapi tidak aku perbuat. Yang jahat aku nggak ingin perbuat, tetapi aku perbuat. Kenapa? Karena ada pengaruh gitu, ada pengaruh dosa yang hidup dan berkembang biak di dalam diri kita. Kalau kita tidak menyingkirkan itu semuanya, maka dosa itu akan terus menggerogoti kita dan akan mematikan kita. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Karena itu mari kita minta kepada kekuatan kuasa Tuhan untuk menyingkirkan dosa. Kita minta ampun, kita potong dosa dalam diri kita. Walaupun ada kecenderungan berdosa, tetapi kalau kita potong, kita akan ikut di dalam kebaikan. Kata Roma 8 ayat 2, Roh Kudus Allah Tuhan, Roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita punya roh itu di dalam diri kita, maka kita akan hidup di dalam Tuhan dan kita tidak mati di dalam dosa. Amin. Nah, yang ketiga yang penting juga kita pelajari, virus COVID-19 ini mempunyai kulit, dan kulit ini hancur, rapuh kalau kena deterjen. Apa itu deterjen? Deterjen itu pembersih. Nah, demikian juga dosa masuk di dalam kita, hancur di dalam pengudusan Tuhan. Betul? Hancur di dalam pengudusan Tuhan. Karena itu mari kita terus mencuci. Kenapa kok dalam virus COVID-19 kita diminta cuci tangan, sering mandi, sering cuci baju kita, sering mencuci alat-alat transportasi kita. Kenapa? Karena virus yang nempel kalau kena deterjen akan hancur. Demikian juga sebagai orang Kristen, mari kita sama-sama pikirkan. Kalau kita berdosa, maka kita harus hancurkan dosa itu. Dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Pada saat kita percaya, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan setelah dikuduskan, progresif, terus-menerus kita akan dikuduskan. Kita sungguh-sungguh dikuduskan pada saat kita percaya. Tetapi terus-menerus kita dikuduskan sampai akhirnya kita sempurna pada saat kita ketemu dengan Tuhan. Mari kita menguduskan diri terus. Baca firman Tuhan, memuja-muji Tuhan, berdoa terus-menerus, menguduskan sampai hari akhir. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, Allah, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan Ia menguduskan dan menebus kita. Bagaimana dengan kita? Mari kita hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Mati hidup kita milik Tuhan. Kita akan terus bertahan menghadapi gangguan, godaan, ancaman virus corona ini. Tetapi yang paling penting, kita terus bertahan menghadapi godaan, ancaman dosa. Kita terus hidup di dalam Kristus, dikuduskan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat sore. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua HaMashiach. Amin.